Om Swastiastu, kembali lagi di channel Arta Bali Visual. Channel yang akan terus fokus membahas seputar sejarah, tradisi, budaya Bali, dan sekitarnya. Oke, hari ini kita akan membawa tema tentang salah satu raja di Bali yang bernama Airlangga, yaitu raja dari Jawa yang berdarah Bali, dan sejarah serta kaitan Bali dan Jawa Timur. Oke, langsung saja yang pertama di sini. Tahukah kamu bahwa salah satu raja terbesar di tanah Jawa yaitu Raja Airlangga ternyata berdarah Bali? Ya, Airlangga bukan hanya tokoh penting dalam sejarah Jawa Timur, tetapi juga bagian dari silsilah kerajaan Bali kuno. Dan tentunya dalam video kali ini kita akan membahas kisah luar biasa tentang bagaimana Bali dan Jawa saling terhubung erat melalui sosok Airlangga. Dan tentunya yuk kita simak sampai habis. Nah oke, untuk yang pertama di sini, Airlangga lahir sekitar tahun 990 Masehi dan dikenal sebagai raja terbesar, dan di sini juga dia mampu mempersatukan kembali Jawa Timur setelah masa kekacauan akibat serangan Sriwijaya. Nah, tetapi yang menarik di sini, Airlangga bukan murni bangsawan Jawa. Ia adalah putra dari Udayana Warmadewa dari Bali dan permaisurinya Mahendradatta. Nah, putri kerajaan Medang dari Jawa Timur. Nah, dari sinilah kita bisa melihat bahwa sejak awal abad ke-10, hubungan antara Bali dan Jawa Timur sudah terjalin erat, bahkan melalui pernikahan kerajaan. Lanjut, yang kedua di sini, Raja Udayana Warmadewa, salah satu raja besar dinasti Warmadewa di Bali, menikahi Mahendradatta, seorang putri raja Medang dari Kamulan. Nah, perkawinan ini adalah bentuk aliansi politik antara Bali dan Jawa. Tujuannya untuk memperkuat stabilitas dan pengaruh kerajaan di dua pulau besar ini. Nah, dari pernikahan ini lahirlah Airlangga, yang kemudian memiliki darah bangsawan dari dua kerajaan besar, Bali dan Medang. Nah, inilah yang membuat Airlangga memiliki posisi yang sangat strategis dalam sejarah Nusantara. Oke, yang ketiga di sini kita akan lanjut. Airlangga juga dibesarkan dari lingkungan kerajaan Bali, tetapi sejak kecil sudah dikirim ke Jawa untuk dididik sebagai calon penerus. Nah, pada usia muda, ia menyaksikan keruntuhan kerajaan Medang akibat serangan Raja Wurawiri Wurawari ini agak keselimpet dikit. Nah, yang membuat ibunya menghilang dan dirinya terpaksa hidup sebagai petapa. Nah, dalam pengasingan, Airlangga memperdalam ilmu spiritual dan kepemimpinan, tentunya sebuah nilai yang sangat kental dalam tradisi Bali. Nah, ia hidup sederhana, bertapa di hutan sambil menyusun rencana untuk memulihkan tanah Jawa yang kacau. Nah, tahun 1919 Masehi, Airlangga memimpin pasukan kecil untuk merebut kembali Jawa Timur dari kekuasaan para pemberontak. Ia mendirikan kerajaan baru yang bernama Kahuripan, yang kemudian menjadi cikal bakal kerajaan Kediri dan Panjalu. Nah, Airlangga dikenal sebagai raja yang bijaksana, religius, dan visioner. Nah, di sini juga kita bisa lihat Airlangga dikenal sebagai raja yang sangat bijaksana. Di sini juga kita bisa lihat ia memperbaiki sistem irigasi perdagangan, pertanian, dan mendorong perkembangan seni serta agama. Nah, banyak diantaranya adalah pengaruh Bali dan ibunya Mahendradatta. Nah, di sini juga gaya kepemimpinan Airlangga sangat dipengaruhi oleh ajaran Dharma dan spiritualitas Bali. Ia tak hanya dikenal sebagai pemimpin yang kuat, tetapi juga seorang raja petapa yang menjalani hidup sederhana menjelang akhir masa pemerintahannya. Nah, di tahun-tahun terakhir hidupnya ini, Airlangga mundur dari tahta. Nah, membagi kerajaan untuk kedua anaknya lalu menjadi petapa dengan nama Resi Aji Paduka Empu Tapa. Nah, inilah bentuk kepemimpinan ideal dalam tradisi Hindu-Buddha. Seorang raja sakral kemudian melepaskan duniawi demi pencerahan. Nah, beberapa
prasasti menyebutkan tentang hubungan erat antara Jawa dan Bali di masa ini. Nah, prasasti Kalkuta dan Pamuatan ya menyinggung silsilah Raja Airlangga sebagai keturunan Udayana, dan relief dan gaya arsitektur di pura di Bali pada abad ke-11 juga menunjukkan inspirasi dari Jawa Timur. Nah, bahkan ada kemungkinan bahwa pembagian tanah dan pembangunan pura-pura di Bali mendapat pengaruh dari sistem administrasi kerajaan Airlangga di Jawa. Nah, disinilah kita bisa melihat ya bahwa budaya Bali dan Jawa saling mempengaruhi, terutama dalam soal keagamaan dan politik. Nah, lanjut di sini, Airlangga bukan hanya sekedar sosok penting dalam sejarah Jawa, tetapi juga jembatan budaya antara dua dunia, Bali dan Jawa. Nah, ia mewariskan konsep kepemimpinan spiritual yang terus hidup dalam tradisi Bali. Yang kedua di sini, dia menjadi simbol hubungan damai dan saling mendukung antara dua kerajaan. Dan yang terakhir, bahkan nama Udayana yang dipakai untuk Universitas di Bali adalah bentuk penghormatan kepada ayah Airlangga. Nah, sejarah mencatat bahwa setelah Airlangga, hubungan Bali dan Jawa tentu berlanjut melalui pernikahan dan perdagangan serta budaya, termasuk saat Bali menjadi tempat perlindungan bangsawan Majapahit di abad ke-15. Di era modern, Airlangga bisa dilihat sebagai simbol persatuan budaya Nusantara yang mewakili identitas ganda Jawa dan Bali dan membuktikan bahwa kebinekaan bisa menjadi kekuatan. Nah, sosoknya memberi pelajaran bahwa perbedaan latar belakang bukanlah halangan, melainkan modal untuk menciptakan harmoni dan kemajuan. Nah, dalam sejarah Indonesia, Airlangga adalah contoh bagaimana kerajaan-kerajaan di Nusantara sebenarnya saling terhubung dan saling mengisi satu sama lain. Nah, sosok Airlangga menunjukkan bahwa sejarah Bali tidak pernah berdiri sendiri. Lewat darah, budaya, dan spiritualitas, Bali dan Jawa Timur pernah bersatu dalam satu tokoh yang luar biasa. Airlangga bukan hanya sekedar raja tanah Jawa, tetapi juga anak agung dari Bali yang membawa nilai-nilai Dharma ke tanah seberang. Nah, semua kisah ini bisa mengingatkan kita betapa pentingnya memahami sejarah untuk merawat jati diri budaya kita. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini, dan untuk teman-teman yang ingin membaca tentang sejarah budaya tradisi Bali lebih lengkap, kalian nanti bisa langsung saja klik link di bawah, karena saya sudah cantumkan dan sudah rangkum berupa ebook. Nanti kalian bisa langsung klik di sana dan bisa langsung membacanya. Oke, jangan lupa juga untuk like, komen, dan subscribe untuk mendukung channel Arta Bali Visual ini jauh lebih berkembang untuk membahas masa budaya ke depannya. Oke, sekian dari video saya ucapkan Om Santi 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 Om.